Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan kembali belajar bersama, mengkaji tafsir Al-Quran dengan pendekatan tematik, memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ayat-ayat bukan hanya sekedar untuk dibaca, namun untuk dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, telah hadir bersama saya di studio, ada ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat afiat. Tema kita hari ini juga luar biasa Pak Kiai, supaya kita jadi hamba yang lebih baik dan nurut apa kata Allah adalah jangan menjadi hamba yang mubazir gitu ya. Nah, ini pembahasan kita pemirsa. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, nih pembahasannya kok kayaknya nyentil saya ya Pak Kiai ya. Mubazir gitu, apalagi perempuan perintilannya banyak, entar kerudung, baju, tas, sepatu, jam tangan dan lain sebagainya. Pak Kiai, sebenarnya sebelum nanti kita bahas dalam kasus sehari-hari yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita, yang ingin saya tanyakan sebenarnya kalau kita bicara mubazir dari segi bahasa, artinya atau definisinya mungkin menurut Quran itu seperti apa sebenarnya Pak Kiai? Ya, dari sisi etimologi ya, bazzara yubazziru tabziran itu maknanya israf. Israf, Israf itu berlebih-lebihan ya. Dan secara terminologi di dalam Al-Quran itu sudah digunakan kata itu. Allah berfirman, wala tubazzir tabzira. Janganlah kau bermubazir sebenar-benarnya mubazir. Artinya yang tidak bisa ada orang yang mengatakan pembenar. Kecuali itu benar-benar sebenar-benar mubazir gitu. Nggak ada perbedaan pendapat. Itu maknanya. Wala tubazzir tabzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang suka mubazir itu saudaranya setan. Ya, wa inna syaitana li rabbihi kafura. Sesungguhnya setan terhadap Tuhannya itu dia kufur. Setan itu memang ngajarinnya ambil aja semua, manfaatkan semua, mumpung masih ada umur, manfaatkan. Sebelum tua, semakin ya semasa gigi masih enak, bisa untuk menggigit, wah semua serba itu. Itu serba memang ajakan-ajakan tafsir. Ada sebuah penafsiran yang menarik Mbak Mila, interpretasi yang dibuatkan oleh Imam Syafi'i tentang mana tafsir. Imam Syafi'i mengatakan at-tabzir infaqul mal fi ghairi haqqih. Tabzir itu adalah menggunakan harta yang tidak pada tempatnya. Jadi bisa jadi makan yang berlebihan, bisa jadi sodakoh yang berlebihan. Sodakoh yang berlebihan? Nah, sodakoh berlebihan sehingga anaknya menjadi kurang, namanya hebat, tetapi dia di rumah dibilang pelit. Nah, jadi definisi yang diucapkan, yang dibuatkan oleh Imam Syafi'i itu sangat representasi. Jadi infakul mal fi ghairi haqqih, memanfaatkan harta yang tidak proporsional. Kalau makan berlebihan mubazir. Membeli makanan melebihi kecukupan mubazir. Termasuk bersodakoh melebihi berlebih-lebihan sehingga mengurangi hak yang lain, itu dianggapnya mubazir juga. Nah Pak Kiai, biasanya kan ada kemudian apa ya, pembenaran lah, mungkin orang-orang yang itu tadi ya, seneng berlebih-lebihan. Lah kan saya mampu, lah kan ini duitnya halal misalnya. Ya kan masih ada lah buat jatah buat anak-anak, buat keluarga. Enggak kok, ini enggak menyulitkan kok, tapi di sisi lain berderet, enggak semuanya dipakai, yang ada malah jadi barang nganggur. Nah bagaimana kemudian kita ya gitu, apa ya istilahnya, menanggapi pandangan-pandangan atau pendapat seperti ini Pak Kiai? Iya memang seperti itu. Cirinya orang yang mubazir itu ketika melakukan sesuatu dengan gengsi. Dia ngajak istrinya, dia mengajak keluarganya,
di resto. Ketika dia duduk, Saya. ya, yang dia coba orangnya ada 10 orang, tapi menu yang dibelinya lebih dari yang dia perlukan. Ketika menu itu melebihi dari yang tidak semestinya dan nanti itu tidak dimakan, ditinggal. Meninggal makanan yang belum habis itu menurut dia menaikkan gengsi. Waduh. Dalam perspektif kita ini mubazir. Ini temennya setan. Kan cuma cara pandangnya aja yang berbeda. Nah, oleh karena itu makan jangan dengan gengsi. Berpakaian, berperilaku jangan menempelkan gengsi. Maka itu yang menyebabkan orang jadi tabzir. Ya. Nah itu tadi, bicara soal kalap mata itu biasa terjadi Pak Kiai. Kadang-kadang karena lapar mata Pak Kiai, pesan ini pesan itu segala macam gitu. Tapi selalu ada itu tadi pembenaran. Nanti kita bisa bungkus, kita bisa kasih orang. Udah tahu gitu kenapa nggak pesan secukupnya aja gitu ya. Jadi kadang-kadang memang ini menjadi problem keseharian yang jarang kita sadari ya Pak Kiai. Iya, betul. Sebenarnya impactnya Pak Kiai ketika kita memelihara atau kita nggak peka dengan sikap mubazir ini dampaknya bisa seperti apa Pak Kiai? Nah, kan dia nikmat tuh ketika gengsinya naik, dipandang orang sama pelayannya bilang hebat ini ibu ini. Pesennya banyak. Ya pesennya banyak tapi tidak dihabiskan gitu ya. Hebat betul. Nah sekarang kita bungkus, kita kirim ke si A, kita bungkus, kirim ke B. Kasih. Coba lihat kebahagiaannya lebih enak yang mana. Yang kedua. Nah masalahnya kita tidak mau melakukan mencoba terobosan, mengeksplor, memperbanding-bandingkan bahwa sebenarnya ada kebahagiaan lagi yang sebenarnya itu kecerdasan. Ya, kecerdasan spiritual yang dimaksud ketika dia bisa mendaya gunakan yang dia punya itu, ada kebahagiaan di lidah, ada kebahagiaan dalam rohaninya. Nah, ketika itu tadi jangan yang disodakokan cuma fotonya. Ya, dipoto dari bermacam makan, suaminya mau makan nanti dulu ya, foto dulu. Ya Allah. Betul. Padahal disuruhnya yang disodakokan itu makanannya, bukan fotonya yang disodakokan. Wah, Pak Kiai itu tamparan. Tapi gara-gara Pak Kiai membahas soal itu sedekah foto itu, saya jadi sekarang bukan apa-apa ya, mikir-mikir Pak Kiai. Karena ngajinya langsung sama Kiai Haris nih, jadi inget-inget, ya Allah ini kalau ada orang yang lihat gitu ya, kita posting foto makanan atau posting kemana, kalau ada orang yang hatinya ngerasa, aduh kok pengen ya, tapi kok nggak bisa ya, itu kan kita juga apa ya, punya andil dalam membuat hatinya mungkin bersedih dong Pak Kiai. Iya, bahkan ulama mengatakan, nih konteks dalam pembahasan yang lalu nih, keberkahan. Ulama tidak mau makan makanan yang sudah terlihat oleh orang umum. Masya Allah. Jadi kalau di restoran itu makanan itu sudah dipajang, ya dia nggak mau membeli karena rasanya tetap nikmat, ya lezatnya tetap ada, tapi keberkahannya sudah terbawa oleh mata-mata miskin yang menginginkan dan dia sudah membawanya dengan rasa keinginan itu. Dan yang dibawa itu adalah keberkahannya. Subhanallah. Ya, jadi mesti cerdas kita. Makanya dinobatkan jadi ulama karena secerdas itu, sepeka itu hatinya, sepeka itu kemudian pemikirannya bahwa hal yang kecil pun, hal yang mungkin kita tidak sadari itu juga dipertimbangkan matang-matang ya Pak ya. Betul. Masya Allah. Kita mikirnya kenyang. Kita mikirnya kenyang. Gengsi mau posting gitu. Validasi orang kan Pak Kiai gitu. Aduh ini PR saya, pemirsa saya pribadi ini refleksi personal ini, mudah-mudahan nanti ke belakang pembahasan kita ada banyak insight yang kita bisa amalkan dalam keseharian ya Pak Kiai ya. Kita jeda dulu Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kami lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Fani di Jakarta. Kita simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Asmara. Saya bekerja di Kecamatan Setiabudi selaku Kasubag Umum. Saya termasuk orang-orang yang aktif mengikuti kajian Gapura Kemuliaan Tafsir Tematik CNMC. Ingin mengajukan pertanyaan seputar bahas tentang mubazir. Mubazir itu setahu saya adalah makanan yang tidak dihabiskan. Minuman begitu juga. Kemudian pakaian yang sudah dilayar tidak disedekahkan tapi dibuang. Nah, apakah yang dimaksud dengan mubazir pada pandangan Al-Quran? Apakah ukurannya ada nilai tertentu atau volume tertentu? Pertanyaan kedua, Jakarta ini termasuk yang bermasalah dengan sampah. Jadi, Bantar Gebang sebagai tempat pembuangan akhir dari sampah yang setiap harinya melebihi dari 5 ton. Itu pun menurut hasil kajian, ternyata 70% dari sampah yang dibuang dari Jakarta itu adalah makanan yang layak konsumsi. Artinya belum basi, tapi tidak dihabiskan. Terutama pada pesta-pesta. Paham datanya. Apakah fakta ini menunjukkan benar-benar bahwa kita sudah ada fase yang memprihatinkan sebagai bangsa yang mubazir dalam menikmati karunia Tuhan? Apakah akibatnya bagi orang-orang yang melakukan mubazir dalam keseharian ini? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren loh Pak Kiai pertanyaannya ya. Ada data juga yang tadi kita bisa belajar juga dari Mas Fani. Soalnya. Iya betul, di Kecamatan Setiabudi ya. Iya. Mas Fani, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi juga ada beberapa informasi yang mungkin juga sangat menarik untuk kita bahas. Kita mulai dulu Pak Kiai, saya coba untuk ringkas pertanyaannya. Sebenarnya dimensi mubazir itu seperti apa Pak Kiai? Apakah hanya terbatas pada makanan, minuman, atau pakaian saja? Atau dalam perspektif mungkin Islam, pandangan Islam ini lebih dari itu? Kemudian adakah misalnya batasan tertentu, jumlah tertentu yang dianggap mubazir itu ya seperti ini gitu? Tafadhol. Iya, tadi sepintas kita sudah menyebut kata tabzir. Ya, orangnya mubazir. Wala tubazir tabzira. Jangan kau melakukan perbuatan yang benar-benar mubazir. Kemudian mubazir itu didefinisikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu adalah infakul mal fi ghairi haqqih, memanfaatkan harta yang tidak proporsional. Ya. Jadi kalau menyangkut harta berlebih-lebihan namanya mubazir atau tabzir. Tapi kalau makanan dan minuman yang digunakannya israf. Dalam ayat Al-Quran digunakan kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah apa saja yang kalian suka, wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi kalau berlebih-lebihan dalam makanan disebutnya israf. Berlebih-lebihan di luar makanan dan minuman disebut tabzir. Tabzir, mubazir tadi ya Pak Kiai. Mubazir itu tadi. Okay. Itu secara terminologinya digunakan dalam dua istilah itu. Apakah kemudian ada ukuran atau batas tertentu Pak Kiai? Nah, ya berlebih-lebihan aja ya Pak Kiai? Kalau dibilang makan ukurannya itu, ya ukuran makan. Nabi memberikan takaran, ya bahwa dibilang al-mu'min ya ka'am'a al-kafiru ya yakulu ka'am'ai. Orang kafir itu makannya dengan beberapa perut. Wal mu'minuna kamai, dan orang mukmin itu makannya dengan satu perut. Ini Mbak Mila menarik. Jadi ukurannya itu bukannya persentase, tetapi dianggapnya ada orang yang mestinya untuk 2 orang dimakan sendiri, itu maksudnya. Itu pasti bukan orang Islam tuh. Lah, kalau orang Islam tapi makannya untuk berdua dimakan sendiri, ya itu namanya dia musyrif gitu. Ukurannya itu. Sehingga dalam sebuah perjamuan Nabi dalam perjamuan mengatakan, yang kalian makan berdua itu sesungguhnya bisa untuk bertiga. Yang kalian makan untuk bertiga sesungguhnya bisa untuk berempat.
Tapi kalau orang kafir, dia makan dengan beberapa perut, maknanya ukurannya itu over. Ya. Hebat ya. Jadi ukurannya semacam itu. Jadi Masya Allah ya, jelas gitu loh Pak Kiai. Jelas banget. Ya udah ukurannya tuh ya cukup aja ya, kenyang aja sebenarnya Pak Kiai kalau makanan ya gitu Iya. ya. Terus bahasanya ya kalau istilah kita tuh satu centong nasi aja kan sebenarnya juga cukup ya. Iya. Nah malah karena itu sehat. tadi malah sehat sebenarnya. Jadi ya segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu kemudian tidak baik ya Pak Kiai ya. Oke, kita menuju ke pertanyaan berikutnya Pak Kiai. Kalau data terakhir yang kemudian disampaikan oleh Mas Fani, di Jakarta saja ada sampah makanan itu dihasilkan 5 ton per hari dengan 70% tadi berupa sisa makanan ya. Apakah fenomena ini mencerminkan perilaku mubazir dalam menikmati karunia Allah? Boleh saya tambahkan lagi Pak Kiai, di Indonesia saya pernah baca juga Indonesia itu menempati mungkin sekitar peringkat 10 besar di dunia dengan sampah makanan itu tadi terbesar di dunia. Jadi kadang-kadang kita berpikir, waduh ini kan bentuk juga ya, ini kan sebenarnya fenomena yang menunjukkan bahwa kita ini jangan-jangan kita jadi bangsa yang mubazir sebenarnya. Bagaimana penjelasannya Pak? Iya, ya. Jadi 70% adalah makanan yang masih layak dimakan, layak dikonsumsi, kemudian dibuang. Yang dibuang itu gengsi. Ya, betul. Semakin tinggi gengsinya, tapi semakin banyak yang dibuang. Kalau makanan itu berkah, maka sedikit dia bisa mengenyangkan dan bisa memberikan spirit beribadah. Kalau makanannya tidak berkah, maka semakin banyak dia berkeringat, semakin banyak dia buang air ke septic tank, dan tidak ada spirit untuk melakukan kebaikan. Itu cirinya makanan yang punya berkah dengan makanan yang cuma memenuhi gizi. Jadi orientasi makan bergizi itu bagus, tetapi kita orang Islam harus ada bobot lagi yang bermanfaat, yang penuh dengan keberkahan. Nah, subhanallah. Jadi Mbak Bila, kalau kita umpamanya makan untuk satu porsi, kemudian kita tidak makan semua, dan sisa kepala, sisa ujung ikan, tulang, ada sebagian daging-daging yang tidak terlepas, maka kita berikan niatnya itu bukan tidak dihabiskan. Ini jatahnya kucing, ini jatahnya semut dan lain sebagainya, maka dia akan mendapatkan kenyang yang kedua yang disebut dengan keberkahan. Tapi berapa banyak orang makan memang tidak dihabiskan, nanti kesannya datang ke sini tuh penuh dengan lapar. Nah itu sebenarnya bagian dari sebuah cara pandang yang salah. Jadi sebenarnya kalau dalam Islam tuh makan ya harus habis ya Pak Kiai. Kadang-kadang kan ada, betul seperti tadi Pak Kiai sampaikan, kadang-kadang memang ada culture yang justru harus menyisakan makanan sebagai bagian dari bentuk itu tadi. Karena kalau dibilangnya habis semua, malah justru kesannya maruk misalnya, atau kemudian nggak elegan misalnya. Iya, dianggapnya orang kampung. Aduh, sampai padahal Nabi aja kan ngajarnya harus kalau bisa tangan malah aja. di kolom tangan. Iya, dijilat sampai habis gitu. Karena keberkahan mungkin di sela-sela jari ya Pak Kiai. Ya, betul. Jadi konsepnya memang makan harus habis. Harus habis. Jadi sendoknya jangan banyak-banyak. Sepakat. Kalau memang harus kurang porsinya, dia bisa nambah. Lagi, bukan yang banyak yang tidak dihabiskan. Saya pernah dalam satu pesta perkawinan, ada anak muda yang ngambil begitu banyak, makan sedikit, ditaruh di kolong. Kemudian dia mutar lagi, diambil stan-stan yang inginkan banyak, tidak taruh di kolong. Saya menegur, takut dia marah, ya. Tapi saya tidak tegur, saya kecewa benar, ya, dengan betapa kita juga perlu sering nih memasukkan kajian-kajian yang semacam ini. Sepakat. Tentang mubazir ini, bahwa anak-anak kita ini harus disentil. Mereka harus tahu bahwa makanannya kita makan tapi keberkahannya sudah hilang. Dari lantaran kita buang atau kita tidak berikan kepada orang lain. Aduh, Ya, luar biasa ya. Keberkahan hilang. Nah, itu nanti menjadi poin yang juga perlu kita bahas lagi Pak Kiai di segmen berikutnya. Tapi seperti biasa kita break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mubazir, Pintu Godaan Setan. Pak Kiai, kita lanjutkan. Tadi masih ada satu pertanyaan dari Pak Fani yang belum sempat kita jawab di segmen sebelumnya terkait dampak atau akibat dari mubazir, perilaku mubazir Pak Kiai. Apakah secara mungkin spiritual dan sosial itu akan seperti apa dampaknya Pak Kiai? Ya, biasanya secara sosial kita lihat orang yang suka membuang-buang makanan, membuang-buang minuman, membuang sesuatu yang berlebih-lebihan itu, dia di masyarakat itu tidak peduli dengan lingkungan. Sepakat. Dia tidak peduli dengan lingkungan. Dan dia tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Dan dia nggak peka dengan kemiskinan. Itu dampak sosial. Secara psikis ada kerugian yang besar sebenarnya. Mubazir itu karena dia oleh Tuhan dikelompokkan temannya setan. Yeah. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir itu temannya setan. Jadi kalau Allah mengatakan kamu ini temannya setan, nggak usah tanya tentang bagaimana perilaku dan bagaimana nasibnya, bagaimana kehidupannya. Lihat aja setan. Ya, gimana tuh? Jadi sebuah label yang paling buruk ketika dikatakan setan. Ada orang marah, setan kamu nih gitu ya. Orang itu marahnya luar biasa gitu. Tetapi orang tidak pernah marah ketika kesehariannya dia seperti setan karena mubazir. Nah, kenapa itu? Ya. Terjadi tidak ada kepekaan dengan tertentu, tetapi peka betul dengan kalimat-kalimat tertentu. Padahal lebih berbahaya ketika dia tidak disebut, tetapi dia melakukan. Iya. Itu lebih berbahaya ketimbang orang dikatakan setan, tapi perilakunya tidak setan. Aduh, luar biasa ya. Ternyata sedalam itu ya bahasan yang saya pikir sebenarnya mubazir, berkaitan hanya sekedar Pak Kiai, kan itu tadi ya, karena pemahaman juga masih belum cukup gitu. Hanya sekedar berlebih-lebihan. Ternyata sebegitu besar perhatian Quran, perhatian Allah dalam konteks ini ya mubazir. Jadi hati-hati betul gitu. Jangan sembarangan mubazir itu bisa jadi temannya setan loh. Jadi aduh kok jelek banget gitu ya. Berarti kan perilaku ini sejelek-jeleknya perilaku juga kan berarti Pak Kiai. Iya betul. Oleh karena itu digambarkan khairul umur ausatuha. Sebaik-baik ya setiap hal itu yang pertengahan. Nah, pertengahan itu tidak di bawah dan tidak melebihi. Cukup. Melebihi dianggapnya mubazir atau musrif, dia israf. Kalau di bawah dia dianggapnya pelit. Nah, sehingga orang standar itu. Ketika Nabi menyatakan itu, ada sebuah pertanyaan Mbak Mina. Apakah yang dilakukan oleh Abu Bakar itu termasuk mubazir? Ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, kullu mali fisabilillah, seluruh harta saya itu fisabilillah. Kan kalau secara harfiah maka itu dianggapnya al-mubazir fimalil halal gitu ya, berlebihan dalam harta yang halal karena dia berikan keseluruhannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan huwa ausatuha binasabi sabrihi. Itu habisnya harta itu adalah pertengahan, diukur dari tingkat kesabaran keagamaannya Abu Bakar itu seperti itu, maka itu dianggapnya masih pertengahan, masih boleh. Wa mana'anil muslimin, tapi Nabi tidak membolehkan orang lain untuk memberikan harta yang lainnya. Nah, jadi ada standar lain juga. Pada saat orang yang memang himmah keagamaannya tinggi, memberikan semua seperti Abu Bakar, dia orang yang gak akan mengeluh, dia orang yang sangat sabar, dia tidak akan kecewa dan dia tidak akan ingat-ingat lagi, dia tidak akan pernah kecewa, itu dianggapnya khairul umur. Dan itu termasuk wasatiyah, dianggapnya pertengahan. Tapi kalau kita wasatiyah memang benar-benar 50% kita memahaminya gitu. Nah, maka oleh Nabi nggak boleh kalau kita menyumbangkan harta semua, sementara kita punya tanggungan dan lain sebagainya. Kekuatan kita, level kita belum sampai seperti dengan sahabat Abu Bakar. Masya Allah, luar biasa. Nah, masih berkaitan soal ini Pak Kiai.
mubazir juga. Artinya bahwa sikap ini juga selain tadi ya, Allah kemudian menggambarkannya sikap mubazir ini menjadi temannya setan. Ini kan juga bentuk bahwa nggak punya syukur juga, nggak punya rasa syukur ya Pak Kiai ya, terhadap nikmat dari Allah, seolah-olah jadi menghambur-hamburkan gitu, tidak merasa cukup, tidak punya rasa syukur. Betulkah demikian Pak Kiai? Kalau orang bersyukur bertambah, tambahannya itu karena bersyukur. Kalau tidak bersyukur tapi hartanya bertambah, itu istidraj. Pemberian yang sebenarnya cuma menjadi seakan Allah ingin melulu kepadanya. Ayo wis makan kono, wis ombe nono, pangonono, sak puasmu, sak karepmu gitu ya Pak. Tetapi sesungguhnya itu bukan perintah kasih sayang. Ya, menjadi sesuatu yang sesungguhnya Allah memberi tapi tidak dengan senyum, memberikan dengan murka. Itu namanya istidraj. Pak Kiai, ini pemahaman saya, mohon dikoreksi jika ada yang salah. Saya tuh sampai berpikir gini, kalau mubazir kan artinya berlebih-lebihan. Sebenarnya esensinya bukan, iya sih memang tidak akan mencari ridhonya Allah. Karena ketika orang berlebih-lebihan kan sebenarnya mungkin tujuan dia yang bersangkutan adalah untuk itu tadi menampilkan kan. Menampilkan bahwa saya ini mampu, saya ini bisa beli yang saya mau. Jadi bisa jadi memang tujuannya hanya untuk mendapatkan validasi dari makhluk. Mungkin nggak seperti itu Pak Kiai? Iya bisa jadi. Ya, oleh karena itu Mbak Mila, orang yang bersodakoh berlebihan juga disebutnya mubazir. Dulu ada orang yang sangat kaya di zaman Nabi yang ingin menyerahkan keseluruhan hartanya. Nabi mengatakan, lah tidak boleh. Gitu. Wanispuhu ya Rasulullah. Kalau gitu setengah aku berikan untuk fisabilillah. Nah, tidak boleh gitu. Wasulusun ya Rasulullah. Kalau gitu sepertiga ya Rasulullah. Fasulusun katsir. Nabi mengapa sepertiga itu juga udah banyak. Jadi 2/3 itu nggak boleh dikeluarkan karena itu dianggapnya berlebih-lebihan dalam melakukan kebaikan. Nah, jadi ada kebaikan yang ada di dalam rumah kita, 2/3 itu untuk warisan kita. Tapi 1/3 itu memang yang kita bawa. Dan melebihi dari 1/3 itu dianggapnya berlebih-lebihan dalam beribadah, dalam bersedekah. Gak boleh juga. Jadi aduh nggak usah deh ya, nggak usah kepedean lah bahasanya gitu ya Pak Kiai ya. Belum levelnya Ausatuha, pertengahan aja gitu ya. Iya, kadang-kadang manusia itu kan ya itu pengen show off. Nah Pak Kiai, berarti mubazir itu sangat sangat besar dampaknya terhadap kualitas ibadah dan kualitas iman seseorang ya. Iya, otomatis. Karena itu kan mentalitas ya. Mentalitasnya mubazir itu sombong cirinya. Mubazir itu sombong. Karena dia melakukannya disertai gengsi. Dan orang yang mubazir itu sebenarnya dia orang yang sangat membutuhkan pujian. Ya, betul. Jadi kalau dia pada saat dia melakukan kemubaziran tidak ada yang lihat, maka dia kecewa. Ya. Sehingga maka dia akan mengupayakan orang lain untuk bisa melihat itu. Maka itulah yang diekspos habis-habisan karena nggak ada yang lihat. Maka dia kecewa. Jadi sebenarnya dia tersiksa dengan langkah yang dia buat orang mubazir itu. Kalau nggak dapat pujian maka dia kecewa. Repot, gitu ya. kecewa. Padahal kalau saja dia kirimkan, dia mendapatkan kebahagiaan yang lain. Yang ini para pemirsa, coba ayo kita coba. Ya, jangan berlebih-lebihan. Kita kadang-kadang gengsi. Masa ngajak keluarga makanannya yang dipesan hanya sebatas ini. Enggak, memang dilebihin boleh, tapi dibungkus buat si A, bungkus buat ya dibawa pulang itu nggak apa-apa. Ya. Kadang-kadang tuh jadinya pakai itu tadi ya, aduh di era sekarang tuh kayaknya orang jadi lebih tertarik silau dengan validasi atau pujian dari orang lain ya. Kadang itu yang membuat kita tuh, ya itu tadi banyak yang akhirnya tergiring menjadi orang yang mubazir, nggak keren kalau nggak beli ini, nggak keren kalau nggak punya ini gitu. Jadi memang saat ini tuh besar sekali tantangannya dalam hidup bersosialisasi untuk bisa mendapatkan penilaian orang. Nah apa yang harus kita tahan Pak Kiai supaya kita tuh
udahlah nggak usah ngejar validasi orang. Nah, nanti dijawabnya ya Pak Kiai ya. Kita jeda terlebih dahulu ya Pak Kiai ya. Di segmen terakhir nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan mana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mubazir, pintu masuknya godaan syaitan. Nah Pak Kiai, seperti tadi pertanyaan yang masih menggantung di segmen sebelumnya, kita sekarang mau tidak mau harus sadar bahwa kita masuk pada era di mana penilaian orang itu jauh lebih penting daripada mungkin ketenangan diri, jauh lebih penting dari misalnya rasa cukup gitu, sehingga itu menggiring kita untuk selalu ingin ini ingin itu, yang berakhirnya bisa jadi ujung-ujungnya pada sifat yang berlebih-lebihan atau mubazir. Nah kira-kira bagaimana kita hidup di tengah gempuran di sana sini dengan media sosial dan mungkin gadget yang luar biasa ini, supaya kita tetap teguh gitu untuk ya udah cukup, sebenarnya segini aja juga udah cukup gitu. Ya, Bagaimana? ada analisa yang dibuat oleh Ibnu Rajab dalam pertanyaan ini. Ada yang sebenarnya instrumennya bisa melahirkan sifat itu yang sebenarnya kita tidak memberikan atensi secara cukup. Fudulul kalam, banyak bicara. Yeah. Fudulus sama, banyak mendengar. Fudulul basar, banyak melihat. Nah ini adalah instrumen yang melahirkan israf, yang melahirkan mubazir. Ya, betul. Kenapa? Karena nanti dia membanding-bandingkan. Coba kenapa dia mau begitu? Karena nanti orang yang posting makanan yang dia mau makan di resto itu, pertama setelah dia posting itu yang dia lihat itu ada nggak orang komentar di bawah itu? Iya, berapa banyak yang likes gitu. Ya, misalnya. nah itu dari lantaran dia fudulul basar, dia memperbandingkan karena dia suka melihat punya orang. Sepakat. Saya heran Mbak Mira, ada orang ketika bertemu, orang itu menceritakan, si Anu ke sana, si Anu pergi. Waktu kita tanya, loh kok kamu tahu kalau dia pergi? Maka dia bilang, aku lihat ya di story-nya. Si Anu maka di sini udah duluan soalnya. Loh kamu tahu dari mana? Aku lihat story-nya. Itu namanya fudulul basar. Karena seringnya dia melihat. Dan maka lahir, melihat, mendengar, melahirkan tertanam dari dirinya itu. Kalau dia yang melakukan itu nanti dilihat dan didengar orang. Maka dia harus melakukan strategi. Nah strateginya Pak Kiai. Strategi yang dia buat itu, dia jadi korban dari sebuah strategi yang salah. Itu sebenarnya Mbak Mila. Ya. Jadi kitanya harus menahan dong Pak Kiai. Iya nggak boleh, makanya jangan berlebihan. Tapi Maafnya. posting boleh dong Pak Kiai berarti. Boleh. Kalau tapi syarat dan ketentuannya. Saya termasuk punya medsos memanfaatkan karena kita punya program supaya lebih banyak terekspos dan orang bisa menikmati. Tetapi pada hal-hal yang bermanfaat saja. Sepakat. Tapi jangan yang menyebabkan keberkahan kita hilang. Oke, ini penting sih Pak Kiai. Nah, dalam era digital seperti saat ini dan era medsos Pak Kiai, kira-kira jadinya kemana-mana tapi nggak apa-apa, masih relate. Batasan apa Pak Kiai? Kira-kira seperti apa, boleh posting yang gimana, nggak boleh posting? Misalnya nih saya liburan gitu, pengen dong berbagi, ya udah deh hari ini alhamdulillah mensyukuri nikmat Allah bisa berlibur di tempat yang bagus ini gitu. Berarti lebih kepada yang perlu kita set adalah niatnya kah? Atau karena kan kadang-kadang kita nggak bisa kontrol juga reaksi orang kan. Maksudnya kita memang niatnya posting tuh untuk berbagi, untuk bisa sama-sama melihat keindahan ciptaan Allah gitu misalnya Pak Kiai gitu ya. Nah orang kan ya kalau orang hasad, kalau orang kemudian merasa iri ya itu kan urusan yang bersangkutan sebenarnya. Bagaimana? Ya, ada teori asosiasi yang bisa kita gunakan. Jadi kalau kita di villa yang bagus, menggambarkan view yang indah, maka jangan ada gambar kita.
Betul. Jangan ada gambar kita, tapi anak kita yang masih kecil karena dia tidak punya gengsi, kita foto. Sebenarnya kita foto anak kita di view yang bagus itu, sebenarnya orang udah tahu, oh si Mila itu Lagi liburan. pergi, Misalnya lagi pergi. lagi tamasya. Itu sebenarnya udah paham. Mhm. Jadi buat asosiasi-asosiasi paham. ketika dia melihat. Seperti makanan, jangan makanannya yang dipoto. Ya, berikan gambaran ekspresi orang yang senang setelah makan gitu ya. Maka digambarkan atau dia gambarkan, dia foto saja restonya tapi tidak ada gambar dia di situ. Oh, atau piring kosong setelah habis makanannya Pak Kiai. Nah. Bilang alhamdulillah gitu ya. Jadi Ya, alhamdulillah dengan cara harus itu pandai, ya. terasosiasi orang yang melihat. Itu sebuah hal yang memberikan ya. ya edukasi buat kita dan orang yang melihatnya juga tidak merasa sakit. Karena ya piring yang sudah kita makan dia tidak tahu apa yang kita makan. Apa yang kita makan. Tapi yang jelas ini kotor habis makan. Aduh, luar biasa ya. Jadi betapa sebenarnya Allah tuh mau kita itu sangat hati-hati, sangat peka dengan mungkin perasaan saudara kita sebenarnya. Jangan sampai kemudian itu tadi kita mengumbar kesenangan diri sendiri tapi justru malah menyakiti perasaan saudara kita ya Pak Kiai ya. Ya, para pemirsa catat nih. Catat. Saya Kita tulis catat. kalau yang biasa foto ya, yang biasa diposting itu makanan-makanan, gitu kan. Coba sekarang berapa itu yang like, berapa tuh yang subscribe, yang berikan itu. Sekarang dengan pola itu, makanan yang sudah bersih kita posting, alhamdulillah. Ternyata Allah masih memberikan rezeki dan aku bisa menikmati. Sesungguhnya kenikmatanmu ada di tempat yang kecil padahal ini bersumber dari gunung, dari laut dan lain sebagainya. Coba lihat nanti berapa banyak orang yang merubah tampilan postingannya yang tadinya menampilkan makanan tapi sekarang justru perkataan yang menyusuri atas makanan yang sudah diterima. Coba buat perbandingan. Ini menjadi sebuah model, ini menjadi sebuah gaya ketika memposting tetapi tidak membuat iri. Menyakitkan hati orang yang miskin itu ketika kita tidak memberi itu sebenarnya sebuah kesalahan yang berkepanjangan. Karena akan berulang lagi. Bahwa sebenarnya dia tahu kok itu punya apa itu postingan kita. Dan dia bilang, tapi kok di rumah aku nggak pernah mendapatkan dari sentuhan dari kebahagiaan yang dia ekspos itu. Wah, PR buat saya pribadi ini Pak Kiai. Jadi pikir 2 kali untuk posting ya kan? Iya. Dan tidak apa-apa, maksudnya tidak harus semua satu dunia tahu kan kita sedang ngapain ya bahasanya gitu ya Pak Kiai. Hanya mungkin kita yang kemudian bisa, kalau kita bisa bersyukur dalam sunyi tanpa harus kita kemudian dinodai dengan ria, itu akan jauh lebih baik ya Pak Kiai. Iya. Terakhir Pak Kiai, ini sebagai penutup, jika larangan mubazir benar-benar dihayati Pak Kiai, jika kita benar-benar itu tadi ya, menahan, nggak gampang posting, nggak gampang beli ina itu yang nggak penting gitu, apa dampaknya terhadap spiritual kita dan mungkin secara sosial akan seperti apa? Nabi pernah mengatakan al-ma'idatu baitul adwa. Perut besar itu adalah sumber penyakit. Wal himyatu ra'sidda. Ya. Dan pantang, menahan diri itu, diet itu adalah cara untuk mengatasi penyakit. Dia lebih ampuh dari obat. Jadi Mbak Mila, semua penyakit itu sumbernya di perut. Iya. Dan Nabi sudah mengatakan itu. Betul lagi. Jadi kalau kamu makannya berlebihan, sebenarnya penyakit kamu sedang men-setting untuk jadi penyakit buat kamu. Orang Nasrani ketika mendengar penjelasan yang semacam itu, dia terkagum. Betapa kalimatnya pendek, tetapi sebenarnya inti masalahnya itu tuntas. Orang yang bisa menjaga perutnya, bahwa sesungguhnya dia sudah memproteksi untuk tidak masuknya penyakit. Oke. Semua bersumber dari perut. Apa yang kita makan, kita adalah apa yang kita makan, itu berarti betul Pak. Iya. Masya Allah. Pak Kiai, ini maunya lanjut, tapi
waktu juga yang harus memisahkan kita Pak Kiai. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi Insya Allah. di episode-episode lain yang tidak kalah luar biasa pembahasannya Pak Kiai. Jazakallah khair ilmunya hari ini. Sama-sama. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang tadi kita bahas ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan tentu saja mengamalkannya. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan langkah-langkah kita, lapangkan hati kita, dan berkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Haris Hakam. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.